Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa, yang mana pada hari Jumat pagi yang berbahagia ini bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan. Beliau adalah Sekjen GP Ansor Kabupaten Serdang Bedage. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Joko Sulistyo, yang mana pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang tema persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Berhubung beliau sudah hadir, maka waktu dan tempat kami persilakan. Tepat dulu, Ustaz. Baik, terima kasih Bang Dah yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat, umatnya yang bahagia. Tidak hanya kebahagiaan dunia saja kita rasakan, namun ada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat nantinya. Mudah-mudahan dengan lisan ini berselawat, syafaat itu nanti menjadi penuntun bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, di sebelah saya ada Bang. Alhamdulillah diberikan kesempatan pagi hari ini untuk memberikan pencerahan bersama, saling mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan tujuan hidup kita ini benar-benar tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, para pendengar Tribun News yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama kita muliakan para ustadz, para alim ulama, para tuan-tuan guru dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para jamaah pendengar, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melalui tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sesuai dengan usia yang kita miliki, ini memiliki variasi yang berbeda. Dari yang dewasa, ya kita katakan 40 tahun ke atas, sampai yang paling muda 40 tahun ke bawah, sampai ranah remaja, di mana sudah diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah dengan catatan golongan orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Nah, jangan sampai kita lewatkan momen yang sungguh luar biasa ini, keistimewaan yang hanya datangnya itu 1 tahun sekali. Nah, hari ini di bulan Sa'ban kembali kita mengevaluasi, mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita. Maka Allah tegaskan dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Nah, momen inilah yang harus kita lakukan untuk kembali melakukan tahapan-tahapan terbaik akan datangnya persiapan di bulan Ramadan. Nah, penghujung Sa'ban. Hari ini masuk Sa'ban. Bahkan sudah di ujung Sa'ban, mutiara-mutiara aroma hadirnya bulan Ramadan sudah mulai kita rasakan. Sudah mulai kita rasakan. Nah, mudah-mudahan tidak hanya kita rasakan saja, tapi kita dapatkan barokah, keberkahan penghujung Sa'ban,
sehingga menyambut datangnya Ramadan dalam keadaan ikhlas, sehat walafiat, tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di antaranya salah satunya adalah bagaimana kita mendudukkan niat. Nah, ini di saat masuk Ramadan sudah banyak orang memiliki rencana. Oh iya ya. Rencana Ramadan masih jauh nih. Ada beberapa hari lagi ke depan, tapi sudah punya rencana, sudah ada program. Program. Nah, bagaimana program ini kita dasari dengan niat yang baik. Kita dasari dengan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebatas Ramadan kita lalui nanti hanya sebatas untuk kemewahan dunia, untuk berpoya-poya, untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa? Biasanya tradisi yang sering berjalan ketika datangnya bulan Ramadan ini adalah tradisi buka bersama. Oh, iya. Wah, ini dia. Tradisi buka bersama. Ada yang memang melakukan kewajiban, meninggalkan yang wajib. Karena apa? Buka bersama. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, mendudukkan niat semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita menjalankan perintah yang wajib, meninggalkan perintah yang wajib. Puasa, ibadah. Dari mulai selesai subuh sampai terbit matahari. Nah, di situ beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berbuka puasa lupa kita untuk ibadah yang wajib. Manakah itu? Salat. Ibadah salat. Banyak terlena kita di waktu maghrib, karena buka bersama, kasih cerita, tahu-tahu lupa Ustaz salat maghrib. Teringatnya terdengar lagi bukan azan maghrib, terdengarnya sudah azan isya. Ini keenakan ngobrol dengan teman. Betul. Boleh jadi ada program-program, ini banyak program. Buka bersama dengan teman satu kantor, buka bersama dengan alumni, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, maka harus diniatkan dengan baik. Harus kita niatkan dengan baik, bahwasanya planning program demi program, rencana demi rencana, semata-mata untuk menambah ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk mengharapkan ridha Allah. Silaturahim dianjurkan. Tapi bagaimana silaturahim ini benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niat. Maka niatkanlah hari ini untuk benar-benar fokus di dalam mengejar ibadah, baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib. Hadirin jamaah Tribuners, pendengar Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita masuk dalam golongan umatnya baginda Rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Ya, yang senantiasa bersyukur. Banyak memang para orang tua memikir ulang. Ini mutar otak nih. Untuk apa? Untuk persiapan demi persiapan membahagiakan anak-anaknya. Ya, biasanya kalau masuk di Ramadan pertama, itu menu sungguh luar biasa, ya. Ada kolak dingin, ya, es campur dan lain sebagainya. Padahal begitu buka, seteguk air putih saja diminum sudah hilang. Sudah. Ya, karena nikmatnya berpuasa ini ketika berbuka. Nikmatnya berpuasa ini ketika berbuka. Maka dari itu, mari bersama kembali kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyediakan berbuka puasa yang seadanya. Tidak boleh kita berlebihan. Iya. Ini kalau berlebihan kan mubadir. Sampai 2 hari pula diangat-angatin. Besok lagi untuk besok. Ini kan bahaya. Betul. Nah, hadirin para pendengar Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ada tahapan-tahapan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersyukur secara lisan, biqauli. Bersyukur dengan qauli, dengan ucapan. Apa yang senantiasa kita lakukan ini bisa menjadi zikir dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, setiap bangun tidur ini kita mulai dengan kalimat alhamdulillah. Bangun tidur ini kan langsung kita ingat kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini dimulai dari saat ini untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Akan merespon rasa syukur yang kedua. Apa itu? Dengan fi'li. Dengan perbuatan.
Nah, perbuatan inilah nanti yang sungguh luar biasa ketika kita ingat, terlihat kita, tetangga, teman, yang tidak ada menu untuk berbuka, namun kita punya menu yang berlebih. Nah, ini mengingatkan kita untuk apa? Beribadah. Ya, kita serahkan sedikit, berbagi, kita bungkuskan, ya, taruh di masjid, di musola, bahkan kita hantar ke tetangga kita kanan kiri, muka belakang. Agar apa? Agar kita mendapatkan nilai pahala yang sungguh luar biasa, menyediakan berbuka puasa kepada saudara kita, memiliki pahala yang sama, yaitu pahala berpuasa tanpa mengurangi pahala saudara kita berpuasa. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kemudian selanjutnya, setelah kita bersyukur dengan fi'li, maka yang ketiga ini syukur biqolbi. Ya, syukur dengan hati. Ya, maka ada istilah ini hati-hati nih. Ini kalau para suami setiap mau berangkat kerja, nah ini selalu diantar oleh istrinya sampai di depan pintu. Bang, hati-hati ya bang di jalan. Bang, hati-hati di jalan. Ya, mata itu bang agak dijaga. Nengok jalan gitu Ustaz ya. Jalan. Ya. Nengok kanan kiri masuk lubang kan di Ustaz. Iya. Ini biasanya yang diingatkan oleh para istri. Supaya apa? Kita berhati-hati. Nah, inilah dia syukur biqolbi. Ya, tugas hati ini ngapain? Meyakinkan diri ini, ya, meniatkan diri ini untuk apa? Semata-mata aktivitas kita dalam satu hari, aktivitas kita di luar, bekerja, bersilaturahim, tujuannya adalah limardotillah. Jadi tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mau berangkat kita untuk bekerja, kemanapun kita, berangkat kita untuk bersilaturahim, berangkat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, baik sosial maupun aktivitas keagamaan, ini harus kita niatkan. Hati ini tugasnya meyakinkan diri. Untuk apa? Meyakinkan diri ini untuk senantiasa setiap aktivitas yang kita lakukan semata-mata tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Silaturahim yang baik. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Ya, halal lagi baik. Ya. Karena ada yang halal tapi tidak baik dia. Ada yang halal tidak baik. Apa contohnya? Ketika kita dalam keadaan sakit, contoh ini darah tinggi. Ya, darah tensinya luar biasa. Ya, ketika silaturahim dengan teman buka puasa bersama, dikasih pula daging kambing. Makin nggak baik ya. Nah, ini yang bentuknya tadi. Ya, halal tapi tidak baik, sesuai dengan kondisi fisik kita masing-masing. Proporsional lah. Ya. Hadirin para pendengar jamaah Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan ibadah puasa. Puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai, Allah menyapa ya, Allah sentuh. Siapa yang disentuh oleh Allah ini? Hambanya, umatnya baginda Rasul, dengan kalimat yang sungguh luar biasa, kalimat sapaan, kalimat sayang, ya, untuk apa? Melakukan ibadah wajib. Ya, maka yang disapa oleh Allah itu adalah orang yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, sentuhan ini hanya orang yang punya iman, karena yang memiliki iman ini tadilah yang akan menjalankan perintah Allah. Ada yang memang dia secara KTP Islam, tapi tidak tersentuh. Udah 30 tahun hidup di dunia. Ya. Ya, kita katakanlah 20 tahun dia sudah dewasa. Sudah balik. Ada perintah menjalankan ibadah wajib di situ. Karena tidak terbawa imannya untuk melakukan ibadah, sehingga 30 tahun tidak ada dia melaksanakan ibadah puasa. Sehingga perintah ini yang Allah sentuh siapa? Yang memiliki iman. Walaupun status iman umatnya Rasul, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala ini yazidu wa yanqus. Status iman kita ini terkadang naik turun. Betul. Ya, status imannya ini naik turun. Ya, ketika imannya ini naik, jangan tanya. Ya. 24 jam ibadah 24 jam dihabiskan untuk ibadah. Ya.
Bahkan ketika di jalan, bagaimana caranya sambil membawa sepeda motor, sambil menyetir mobil, dia dengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Iya, apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan handphone. Aplikasi ya Ustaz ya? Aplikasi sudah ada. Dia setel murattal Quran, yang ketika di jalan 1 jam dia mendengarkan Quran. Tanpa dia membaca, dia mendengarkan, dia mengikuti. Iya. Ya, ini kan luar biasa. Banyak inovasi yang kita lakukan untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan ini ketika menyambut datang Ramadan semua naik imannya. Ya, ada tradisi. Starting awalnya dia meningkat naik Ustaz, semua imannya. Kenapa? Karena 10 Ramadan pertama itu adalah 10 Ramadan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, semua mendapatkan rahmat, kasih sayangnya Allah. Ya. Nah, penghujung Sa'ban untuk mendekati Ramadan biasanya H-2, H-1. Ini di kampung ini sering ada tradisi. Tradisi, betul. Apa tradisinya itu? Punggahan. Ya. Kumpul bareng satu kampung. Dan memang bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi ini adalah hal yang baik ya, Ustaz? Hal yang baik. Ya. Kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun untuk apa? Untuk dalam ranahnya silaturahim, saling maaf memaafkan. Ya, saling mengikhlaskan. Kita diajarkan untuk ikhlas. Ya, kalau di kampung itu tradisinya ketika menjalankan punggahan ini dari rumah bawa bontot dia. Bawa bontot ke rumah, dari rumah sampai ke masjid, sampai ke di musola, dikumpulkan nih jadi satu. Betul. Nggak ada yang dipegangin aja bontotnya ini, dikumpulkan, harus ikhlas. Ketika diserahkan harus ikhlas. Kenapa? Walaupun dia masaknya enak, ya, masaknya yang dia masak ini enak, satu harian dia untuk masak yang enak ini. Tapi tidak dimakannya sendiri. Tapi tidak dia makan. Ya, nggak ada yang dia tandai ini punya aku, tulis nama, tidak. Betul. Dia serahkan. Tapi ada juga yang memang golongan kategori individu yang memang ketika membawa makanan ini suka-sukanya aja. Udah tahu dia. Bukan yang terbaik lah intinya, Ustaz. Bahkan dia sudah tahu. Ini bukan aku yang makan nih. Udah aku tandai warna kertasnya. Ada seperti itu, Ustaz. Udah aku tandai warna plastiknya ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang dia lakukan, dia tandai itu sampai di masjid tahu dia. Iya. Begitu dikumpulkan, selesai biasanya dilakukan nih makan bersama selesai sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya. Selesai sholat isya berjamaah. Pada akhirnya memang pas lagi sholat isya ya kan mikirin makanan semua, Ustaz. Tapi sebenarnya filosofi punggahan menyambut Ramadan itu seperti apa tuh, Ustaz? Nah, filosofi terkait punggahan menyambut Ramadan ini adalah bagaimana caranya kita bahagia. Ya, menyambutnya bahagia menyambut Ramadan. Mengingat kesalahan demi kesalahan. Ada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang hanya cukup dengan beristighfar, salat taubat terampuni. Tapi ada kesalahan yang kepada sesama manusia tidak cukup dengan beristighfar. Tapi harus ada sentuhan komunikasi. Kepada siapa? Kepada orang yang kita lukai. Betul. Kepada orang yang sakit hati karena ucapan kita, karena sikap kita. Terkadang diamnya kita pun buat orang sakit hati. Betul juga ya. Ada orang begitu lihat mukanya sakit hatinya. Ya. Tapi dengan maaf lisan itu apakah sudah mengklirkan semua, Ustaz? Ya, artinya kan gini, Ustaz. Ketika memang kita saling memaafkan lah sebelum itu, sebelum melaksanakan ibadah puasa. Ada memang tanpa kita yakini dia masih ada rasa dendam seperti itu. Nah, itu gimana konteksnya itu? Nah, terkait konteks dosa kepada sesama manusia. Ketika ada ijab qabul. Ijab qabul nih. Saling maaf memaafkan. Ya, saya punya salah nih. Dengan abang. Nah, tulus hati saya ini untuk meminta maaf. Kan begitu dia. Betul. Nah, tiba-tiba karena posisi kesalahan itu membuat luka yang begitu dalam, ada goresan lah istilahnya. Ada goresan, wajar masih ada membekas. Tapi berarti kan nggak ikhlas jadinya, Ustaz. Nah, disinilah kita diajarkan untuk mengikhlaskan kesalahan demi kesalahan. Nah, ketika memang kita sudah meminta maaf nih, namun orang yang kita lukai tidak memaafkan atau hanya sekian persen, 50 atau 60%, itu bukan urusan kita lagi. Betul. Ya, itu sudah urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting di awal kita udah berniat ada niat untuk memperbaiki. Nah, inilah tahapan untuk mempersiapkan Ramadan. Banyak di antara kita memahami
silaturahim, saling maaf memaafkan ini pasca berakhirnya Ramadan. Terbalik ya Ustaz. Iya, maka ibadah yang kita lakukan tidak tulus. Kenapa? Masih ada beban yang kita bawa. Betul. Ya. Nggak fokus jadinya Nggak fokus. Kenapa? Kita masih ada kesalahan dengan orang lain, masih ada yang terluka. Ya, sehingga barokah di bulan Ramadan tetap kita dapatkan, namun tidak full keberkahan yang diberikan oleh Allah. Ya, termasuk di internal kita berkeluarga mungkin ya benar. Ustaz ya. Ya. Ketika kita sebelum melaksanakan puasa, apabila kita bersaudara adik-beradik, ada tidak tegur sapa ataupun ada kesalahannya, mungkin momennya itu bukan di hari lebarannya ya, minta maaf ya. Tapi sebelum Ramadan. Biar plong kita beribadah. Benar. Ya. Dari sebelum Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Maka tradisi ini kebanyakan di mana? Di 1 Syawal banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saling maaf-memaafkan. Nah, konteks inilah yang harus kita pahami dengan baik supaya apa? Ketika kita datang, pada saat itu kita sudah merayakan kemenangan, bukan sedang berjuang. Oke. Itu dia. Itu pun kalau dapat maafnya ya, saya kalau nggak dapat gimana? Berjuang lagi gitu, Ustaz. Aduh. Ketika di awal inilah konteks berjuang. Apa yang kita lawan? Ego. Ego, betul. Setiap individu memiliki ego, apalagi ketika kita tersakiti. Wah, ini kan golakan batin nih. Iya. Memang ku maafkan secara lisan, tapi hati ini belum Iya. ikhlas untuk memaafkan. Sama kayak proses hukum. Iya, benar. Oke lah, secara kemanusiaan kita udah saling memaafkan, tapi hukum jalan terus katanya. Nah, itu gimana menyikapinya? Berarti nggak ikhlas dia kan memaafkan itu. Nah, ada tahapan ya, sama seperti luka. Ketika ada goresan, tergantung dengan jenis lukanya. Nah, ketika kita bandingkan, ya, tidak 1-2 hari luka itu sembuh, pasti berproses. Semakin berat lukanya, semakin lama prosesnya. Tapi ketika ada keinginan untuk mengobatin itu, maka kita akan sampai kepada tahapan untuk sembuh. Mindset tadi ya Ustaz ya. Benar dia. Mindset untuk sembuh tadi. Untuk sembuh. Betul. Artinya apa? Ada keinginan. Niat tadi untuk memperbaiki itu walaupun berproses. Iya. Yang jadi permasalahan ini tidak ada proses untuk mengobatin, untuk memperbaiki hubungan. Betul. Ya. Memang kalau pertama kali datang, tidak pernah kita silaturahim. Begitu datang canggung minta maaf. Ini kan terkejut nih. Apa nih? Apanya ini? Iya. Kecurigaan tabiat nih kan gitu. Kecurigaan itu ada. Tapi ketika sudah berproses setelah itu, ini kan sudah mulai interaksi komunikasi sudah mulai berjalan. Perlahan-lahan sudah mulai menerima. 30 hari setelah Ramadan, wah ini kan sudah semakin tulus. Itulah puncak kemenangannya. Puncak kemenangan tadi. Kenapa? Inilah yang kita perjuangkan selama di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Betul. Ya, memperbaiki diri. Nah, kalau dulu tradisi, ini saya sering dibawa oleh orang tua ini ke kampung dulu. Ya, tradisi menyambut Ramadan ini, para anak itu munjung, bawa makanan, menyambut Ramadan, datang ke rumah orang tua. Membahagiakan orang tua, sekaligus momen untuk apa? Untuk meminta maaf. Supaya apa? Kita dapatkan barokah di bulan Ramadan. Kita nggak nunggu lagi selesai Ramadan baru saling maaf memaafkan, tapi ketika menyambut Ramadan kita sudah memulai itu. Supaya apa? Tidak ada beban. Tidak ada lagi beban kita di dalam menjalankan perintah Allah. Ramadan murni mutlak untuk mendapatkan barokah. Ya, maka 10 Ramadan pertama ini adalah 10 Ramadan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar. Nah, kemudian yang kedua, 10 Ramadan itu adalah bulannya maghfirah, pengampunan dari Allah. Ya. Istimewanya di 10 Ramadan kedua itu adalah turunnya Al-Qur'an. Syafaat Al-Qur'an inilah yang dikejar oleh umatnya baginda Rasul. Dengan senantiasa apa? Senantiasa beristighfar, memperbanyak amalan-amalan, nah untuk mendapatkan barokah. Kalau sudah mendapatkan barokah di 10 Ramadan kedua, terampuni dosa-dosa kita. Ya, akhir Ramadan balik kita dalam keadaan fitrah, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi salah. Ya, menyapa orang yang pernah kita lukain pun sudah
sudah dengan ringan, udah tenang ya Ustaz? dengan hal yang biasa, Betul. layaknya sahabat. Tapi Betul. kalau sebelum itu jangankan nyapa, Iya. nampak mukanya aja pun sudah Lari. nggak senang ya. Betul betul Ya. betul. Jangankan nampak muka, terdengar namanya saja. Iya, Wah, nyebut namanya aja udah sudah panas. panas Ustaz ya. Udah. Hadirin jamaah pendengar Tribunnews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah setelah kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kualitas ibadah ini harus kita tingkatkan. Maka dengan niat tadi di awal, kita harus punya perencanaan demi perencanaan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kenapa? Kita harus paham tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup di dunia ini untuk beribadah. Allah jelaskan dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang mana yang harus kita pahami? Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ya, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, terkait dengan ibadah ini, kita harus paham. Ya, kita harus paham bahwasannya ada amalan yang ketika kita lakukan, amalan ini terus mengalir. Salah satunya apa? Memperbanyak sedekah. Oke. Ini dia. Nah, sedekah ini kan kerjaan yang hidup. Ya, kerjaan yang hidup. Jangan pula berwasiat. Nanti kalau emak udah mati, ayah udah mati, sedekahkan nih harta emak nih. Oke, ya. Tapi ini kerjaan yang hidup. Iya. Ya. Betul. Maka dengan bersedekah, ya, ini akan menjadikan satu hal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pahala ini tetap terus mengalir sampai kapan? Sampai kita tinggalkan dunia ini, pahala itu mengalir. Nah, sedekah ini bukan cerita banyak atau sedikit. Betul. Tapi cerita pantas atau tidaknya. Ikhlas atau tidaknya ya Ustaz? Ya, banyak orang, oh sedekah ini harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak dapat ibadah. Oke. Tapi kita balik. Ya, ketika kita sudah ikhlas, maka kita masuk ke proses kedua, cerita pantas ndak pantas. Kok gitu saya cerita pantas ndak pantas? Ada penghasilan per bulannya dia sampai 20 juta. Iya. Ada penghasilannya bahkan lebih Iya, dari iya, itu. iya. Ya. Ada yang penghasilannya UMR. Iya, iya. Ya, 2 juta, 3 juta. Ya. Kalau yang UMR ketika bersedekah, berinfak 100.000, hal yang biasa. Biasa. Tapi kalau yang sudah di atasnya, sedekahnya segitu, ini kan menjadi pertanyaan. Ya. Cerita pantas ndak pantas. Ya, maka momen di bulan Ramadan ini di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan momen ini adanya hanya 1 tahun sekali. Betul. Maka mari kita lakukan aktivitas ibadah sedekah terbaik. Sedekah terbaik ya. Sedekah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 2,5% itu menjadi tolak ukur bagi semua yang berpenghasilan Ustaz? Nah, terkait dengan 2,5% ini kan kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban. Tapi kan setidaknya dia proporsional. Iya, Sedikit atau banyaknya itu kan memang ada kunciannya di 2,5%. benar. Nah, kalau sedekah itu beda memang, dan itu Nah, memang wajib ya. Kalau sedekah ini adalah ibadah sunnah. Kita tidak bersedekah, tidak ada masalah. Ini tergantung keikhlasan individu masing-masing. Tapi ketika masuk di konteks, ya, masuk di konteks zakat. Nah, 2,5% ini larinya konteksnya zakat. Wajib ya Nah, hukumnya maka zakat ya. ini kan Betul. dibagi menjadi 2. Betul. Ada namanya yang pertama zakat fitrah. Nah, ya, zakat pribadi, zakat individu. Ya, kalau kita kepala rumah tangga, kita tanggung tuh. Ada 4 anak kita, 4 anak tadilah beserta dengan istri, kita tanggung zakatnya, kita keluarkan. Ya. Nah, namanya zakat fitrah. Ya. Nah, yang kedua zakat mal, Zakat mal. zakat harta. Yang punya emas 1 kilo emas kita, nah, keluarkan 2,5%. Yang punya penghasilan dalam 1 tahun berapa penghasilannya, keluarkan zakat. Yang punya kebun, berapa hasil kebunnya dalam 1 tahun, keluarkan zakat. Wajib Ini itu, wajib wajib, hukumnya. betul. Ya, wajib. Jadi Ustaz, tahun ini tidak tertuntaskan zakat itu, maka keluarkan. Ini menjadi hutang.
Ini menjadi hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada proses Allah ambil secara paksa. Ya, akan ada proses Allah ambil secara paksa. Kalau sudah dipaksa, berarti kan tidak ikhlas. Ya. Nah, maka jangan sampai kita memiliki harta yang tidak paham, kita tidak mengeluarkan zakat mal yang merupakan kewajiban, Allah ambil secara paksa. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita. Musibah-musibah seperti itu. Nah, hadirin jamaah, para pendengar Tribunus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insya Allah yang kedua, setelah kita melakukan aktivitas sedekah, ya, kita keluarkan kewajiban tadi zakat, ya, maka kita harus paham yang kedua adalah bagaimana meningkatkan keilmuan. Meningkatkan keilmuan kita supaya kita mendapatkan ilmu ini adalah nantinya ketika kita tinggalkan dunia ini, ilmu ini menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki ilmu tapi ilmunya nggak barokah. Banyak punya ilmu namun dia gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Kejahatan elektronik ini banyak dilakukan oleh orang yang berilmu. Betul. Ya. Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan sesuatu dengan menipu orang lain. Merugikan orang lain. Ya, kalau dulu ada istilah mama minta pulsa. Iya. Kan gitu dia. Betul. Ada istilah mama minta pulsa. Ada yang lewat telepon dibilangnya dia sampaikan anaknya sedang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Namanya anak kepada orang tua, rasa takut itu kan luar biasa, apalagi anak nih jauh dari itu orang memang tua. nggak boleh Ustaz ya melakukan. Ya. Dia punya ilmu, tapi ilmu tadi dia manfaatkan untuk ranah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perbaiki ilmu yang kita punya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Makanya ilmu yang tafau, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini sederhana, tidak perlu kita tuntaskan beberapa kitab. Namun ada mutiara nasihat, ada nasihat-nasihat yang bisa kita sampaikan kepada orang terdekat. Dakwahnya para ustadz ustazah ini kan berbeda dengan dakwahnya yang di pasaran. Ya, sambil ngopi duduk dengan teman kasih nasihat sedikit demi sedikit. Nah, ini bagian dari ilmu yang tafau, menyentuhnya dari hati ke hati. Nah, baru yang terakhir adalah waladun soleh yad'ula, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Setiap orang tua memiliki keinginan untuk mendapatkan anak yang soleh. Tidak ada orang tua yang nggak pingin anak yang soleh. Semua menginginkan punya anak yang soleh. Tapi bagaimana proses demi proses, tahapan untuk mendapatkan anak yang soleh ini dijalani dengan baik. Ya, mendapatkan anak yang soleh ini tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan. Harus lewat doa. Makanya kalau orang dulu itu nampak anak-anak biasa dia pegang kepalanya, dia selawatin. Betul. Kadang orang tua agak lama megang, rupanya begitu ditanya dikirimkan Fatihah untuk anak. Supaya apa? Supaya anak ini terbimbing, supaya anak ini terdidik. Dia bacakan surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Setiap dia melakukan sesuatu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan demi tahapan untuk mendapatkan anak yang soleh. Tidak bisa hanya sebatas keinginan saja. Kalau ditanya, tidak ada orang tua yang mau anaknya itu tidak menjadi baik. Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi baik. Itu dia. Nah, hadirin, para pendengar dimanapun berada, maka insya Allah mudah-mudahan persiapan kita menjemput Ramadan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari doa. Tiap hari kita berdoa supaya apa? Allah panjangkan usia. Amin. Ya, Allah berikan keberkahan Sa'ban untuk sampai di Ramadan. Maka Rasul selalu mengingatkan kepada sahabat, ayo baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan
di bulan Sa'ban ini dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, ini terus kita jadikan amalan, rutinitas, wiritan, maka insya Allah keberkahan Ramadan itu nantinya akan kita dapatkan. Oke, baik Ustadz. Demikian tadi Tribuners. Mungkin ada yang mau disampaikan penutup Ustadz? Pesan mungkin kepada Tribuners untuk menyambut Ramadan ini, mungkin sekalian ucapan mungkin Ustadz dalam menyambut Ramadan. Silakan Ustadz. Kepada hadirin, kepada pendengar Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita pahami adalah mari kita mantapkan niat. Mantapkan niat walaupun ekonomi sedang sulit, ya. Fisik tidak memungkinkan, tetapi ketika niat ini kita fokuskan untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan peluang bagi kita untuk menjemput barokah di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, mari kembali mengajak diri kita, keluarga kita untuk apa? Senantiasa bersyukur. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, ketika Allah masih berikan kesehatan kepada kita, ini nikmat yang sungguh luar biasa. Karena di saat kita sehatlah kita bisa menikmatin semua. Ya, ketika kita dalam keadaan sakit, ini nikmat nafsu untuk memakan sesuatu, untuk kemanapun jalan-jalan ini tercabut semua. Maka yang kedua, tahapan yang kedua ini adalah menjadi insan yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini selalu berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita jemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahmat, ampunan, dan insya Allah di akhir Ramadan kita bagian dari yang digolongkan itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua. Demikian tausiah yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Demikian Tribuners, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Joko Sulistyo tadi menjadi bahan renungan dan mungkin juga menjadi persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga bermanfaat. Terus ikuti program Tribun Medan, follow, like, and share seluruh akun sosial Tribun Medan, baik Facebook, IG, YouTube, bahkan juga TikTok. Terima kasih kepada Ustadz Joko atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribuners yang setia menyaksikan program ini. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.